Halo semuanya, kita declutter lagi. Ini adalah barang-barang yang akan meninggalkan rumah pada ini anggap aja bulan Mei ya, biarpun ini masih awal Juni sih. Nah, kali ini khusus baju nih. Oke. Kenapa sih saya suka decluttering? Yang pertama ya tentu saja tadinya alasan praktis sih supaya rumah nggak penuh. Ternyata begitu rumah nggak penuh, kok rasanya rumah lebih enak, aliran udara lebih lancar, debu berkurang, bersih-bersih gampang, beresin gampang banget. Rumah nggak pernah malu-maluin banget. Jadi 80% dari waktu, 80% rumah itu bersih gitu loh. Nggak 100% sih, namanya juga rumah ditinggalin ya gitu. Cuman gampang banget ngejaga rumah tetap rapi dan bersih. Dan rumahnya bisa napas gitu, karena barang-barangnya nggak umpel-umpelan gitu. Buka laci juga lacinya nggak terlalu penuh gitu. Nah ini baju-baju, ini kan udah setahun nih masuk karantina ya. Aku no buy challenge tahun 2017, tahun 2018, 2019, lalu tahun 2020 juga nggak beli baju baru. Karantina di rumah tiap hari baju dipakai. Aku bukan orang yang kalau di rumah pakai baju buluk, enggak. Baju bagus juga aku pakai asal nyaman, asal bukan baju pesta ya. Jadi akhirnya beberapa baju mulai kelihatan shabby. Mulai kelihatan kalau dipakai dicuci lama-lama ya mulai agak rasanya agak jelek. Dan ada juga beberapa baju yang karena ya karantina, badan aku agak melar dikit kali ya. Sebenarnya enggak juga sih, cuman dikit banget sih sebenarnya, cuman alasan doang. Tapi ada beberapa baju yang aku udah pakai selama 15 tahun, dipakai terus, they no longer bring me joy ya. Akhirnya lama-lama bosen juga ngelihatnya. Jadi ya udahlah, emang masih bagus tapi udah waktunya dikasih ke orang lain. Misalnya ini, cantik banget kan? Ini kayaknya nih, butterflies, ini udah ada yang mau nampanin di kantor. Ini juga, ini cakep banget kan? Ini juga udah ada yang mau nampanin di kantor juga. Ini juga udah ada yang mau nampanin, udah nggak usah dibuka satu-satu lah ya, pokoknya ada banyak lah di bawah lah. Alasan lainnya adalah juga karena aku percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah kehabisan rejeki ya, selalu akan ada. Jadi kita nggak usah yang pelit-pelit banget atau yang ketakutan banget bahwa oh ini ntar kalau dibuang nggak, ini aku suka banget ntar nggak bakal ada lagi yang bagus yang lainnya. Enggak, Tuhan nggak pernah kehabisan. Kita justru make space atau kita membuat ruangan kosong supaya blessing atau rejeki dari Tuhan yang lebih bagus, yang lebih baru, yang lebih baik bisa masuk. Soalnya coba aja deh bayangin kalau misalnya kita nah misalnya ini nih, ini spray aku yang baru. Ini emang nggak kelihatan kayak cuman kain polos biasa, tapi ini sebenarnya adalah katun Mesir atau Egyptian cotton. 900 thread count, jadi enak banget dipakainya, rasanya adem, halus, enak banget buat bobo gitu ya. Nah, ini aku dikasih hadiah kemarin. Cuman lucunya adalah ya aku dikasih pas aku ngebuang 2 spray aku yang lama. Spray aku yang lama dari katun Jepang tuh dibuang karena pinggiran sini udah mulai sobek-sobek. Nggak terlalu kelihatan sebenarnya, bisa diumpetin, diselipin gini. Cuman karena aku tahu bahwa itu sobek-sobek, kayaknya aduh, kayaknya nggak enak banget gitu loh rasanya. Jadi ya udah disingkirkan saja. Cuman memang spraynya masih aku simpen, sarung bantal guling masih aku simpen karena masih bagus dan kebetulan cocok juga sama spray baru ini. Nah, jadi spray lama dibuang, kayak ada space kosong di laci aku yang tadinya penuh, dan ternyata nggak kosong terlalu lama karena ada barang baru yang bahkan lebih bagus daripada yang lama mengalir masuk. Nah, coba kalau ini masuk, tapi aku belum ngebuang spray yang lama, aku pasti mumet nyimpennya karena laci yang khusus buat spray udah kosong. Jadi ciptakan space atau ciptakan ruangan untuk barang-barang yang Anda memang udah nggak pakai, supaya barang-barang baru yang lebih bagus, blessing atau rejeki yang lebih fresh bisa mengalir masuk, ada tempatnya gitu. Kebayang nggak kalau misalnya Anda mau upgrade semua perabot di kamar tidur misalnya, yang lebih bagus, ada yang mau ngasih ranjang baru, lemari baru, apa segala macam yang baru, tapi Anda nggak mau buang yang lama.
Terus semuanya disumpel-sumpel, dijejel-jejel masuk ke dalam kamar. Jadi cakep nggak? Enggak. Barang barunya pun selain kelihatan umpel-umpelan juga akan jadi kelihatan nggak bagus. Jadi harus ada space yang kita ciptakan, harus ada ruangan supaya rezeki yang baru bisa masuk. Bukan berarti kita mau semuanya baru, enggak. Tapi kalau, ini misalnya baju-baju ini ya, ini adalah baju-baju yang bagus. Dia diciptakan untuk dipakai, untuk jalan-jalan keluar, atau ya itu di rumah, untuk dilihat orang, untuk dinikmatin. Kalau kita punya barang bagus, Anda punya misalnya piring bagus, cangkir bagus, tapi sayang, nggak usah dipakai, dalam lemari aja, takut rusak, atau misalnya nggak mau pakai tapi nggak mau ngebuangnya, sayang, sikap pelit kayak begitu ya. Ini barang-barang ini kalau bisa ngomong nih, dia pasti akan maki-maki, dia akan sedih banget karena dia diciptakan tidak untuk seperti itu. Tuhan gak pelit, kita juga jangan pelit lah. Ada orang lain yang bisa memanfaatkan ini dengan riang gembira, karena aku udah bosen pakai ini 15 tahun ya. Nah sama ini nih juga, ini batik yang juga kualitasnya bagus, ini baju-baju yang juga aku suka. Cuman sekarang udah nggak bisa dipakai lagi karena makin tua aku ya ada sedikit pelebaran lah ya, biarpun aku masih, ya semua orang bilang masih langsing sih, memang karena aku memang orangnya cenderung kurus, tapi tetap aja jadi rada nggak nyaman dipakai lah, biarpun masih bagus dipakai tapi kurang nyaman, terlalu ngapret gitu. Jadi mendingan dikasih ke orang lain. Ya masih bagus-bagus semuanya. Jadi I'm creating space for new better things. Not necessarily better, sebenarnya justru karena ini lagi musim pandemik ini aku lebih banyak kerja di rumah. Jadi aku malah belinya baju-baju murah, baju-baju yang adem dari rayon Bali gitu sih. Yang murah-murah bisa dipakai di rumah, tapi menurut aku bagus. Menurut aku bagus, nyaman dipakai. Jadi aku beli-beli baju baru yang kayak begitu, murah meriah. Sedangkan ini sebenarnya kainnya lebih bagus, lebih tebel, lebih mahal gitu. But it's okay. Seasons change, musim udah berganti, udah waktunya aku punya sesuatu yang baru. Ini udah belasan tahun nemenin aku, lihat nih masih bagus banget kan. Belasan tahun loh, nggak luntur sama sekali. Emang kainnya kualitas Ciami. Gitu. Jadi yang mau terima juga senang banget. Di batik ini juga enak banget dipakainya. Jadi, thank you for everything. Bye, dan semoga yang menerima bisa manfaatkan dengan baik. Tuhan gak pernah kehabisan rezeki, jadi kita gak perlu khawatir kalau gak bakal ada yang bagus lagi. Di luar sana masih banyak baju yang lebih bagus, lebih cakep, lebih cocok dipakai sama aku yang sekarang. Ini mungkin cocok dipakai buat aku 5 atau 10 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang biarlah dipakai sama anak muda. Anak muda yang lain yang lebih cocok pakai yang kayak begitu. Oke. Thanks for watching. Bye.